Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk murid-muridku semua, para siswa semuanya, serta Bapak Ibu Guru dan teman-teman pengajar. Bersama saya, Pak Ayu Hidayat. Hari ini saya akan membahas tema 1, kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran hari keempat. Ya, melanjutkan bahan yang kemarin. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, baik, kita masuk ke bahannya sebetulnya. Minggu ini kita sudah mempelajari tentang jagung. Kita coba lihat ya. Nah, ini hari keempat ini kita akan membahas tentang membuat kesimpulan yang baik. Jadi Bapak berikan bahan pertamanya bahasa Indonesia ini tentang membuat kesimpulan yang baik. Tetapi yang dibahas adalah pohon jagung yang sudah kita bahas di awal minggu kalau tidak salah. Buka kembali diagramnya tentang perkembangbiakan jagung dan baca dengan seksama. Kemudian coba tuliskan ulang ide pokok dari tiap-tiap paragraf. Ide pokok ya, serta kesimpulannya. Boleh dibuat seperti ini. Jadi kalau sudah ada teksnya, sudah ada ide pokoknya, tinggal kesimpulannya kita buat. Tapi ada saran dari Bapak untuk membuat sebuah kesimpulan yang baik. Yang pertama, biasanya tuh kesimpulan yang baik itu berisikan tentang pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Biasanya bagian pertama itu, pesannya ada yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian isinya adalah intisari dari tulisan. Juga biasanya isinya itu dimulai dari khusus ke umum. Dan menggunakan kosakata yang baku tentunya. Kemudian isi yang lainnya adalah merupakan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat kita sendiri, dengan kalimat yang membuat kesimpulan. Jadi itu kira-kira sebuah kesimpulan yang baik isinya tentang hal tersebut. Nanti silakan dicoba, coba lihat teksnya, coba buat temukan ide pokoknya, kemudian coba buat kesimpulannya dengan isi yang tadi sudah Bapak sampaikan. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayo berdiskusi tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Kalau sila pertama dan kedua sudah dibahas minggu yang lalu, sekarang sila ketiga. Apa saja sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila, sila ketiga. Antara lain nih, yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Masih ada yang kedua, mengembangkan sikap saling asah, saling asih, dan saling asuh. Juga yang ketiga, jangan atau tidak membeda-bedakan warna kulit, suku, dan etnik. Yang keempat, membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara. Ini di bawahnya ada gambarnya nih. Ini ada simbol kita belajar di kelas, kemudian mungkin sedang berdiskusi, silakan dilihat perilakunya di mana adanya. Saat berdiskusi itu kelihatan ada beberapa anak yang bisa saling mengembangkan sikap saling menghargai. Kemudian sikap asah, saling asih, dan saling asuh. Serta tidak membedakan warna kulit. Juga saat kita kerja bakti di sekolah untuk bersih-bersih, itu juga sama. Pasti ada di antara ini. Baik, itu pembahasan mengenai Pancasila sila ketiga. Nanti diingat sila pertama keduanya. Sekarang kita melanjutkan yang ketiga, dan selanjutnya kita masuk ke pembelajaran matematika. Tentang operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung bilangan yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu dipelajari bersama dari kelas 1 sampai kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6 juga kita belajar lagi sama. Hanya yang perlu jadi perhatian ada peningkatan lagi pembahasannya. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan adalah setingkat. Setingkat itu artinya levelnya sama. Urutan mengerjakannya
dimulai dari kiri. Contoh di sini ada, contohnya ada. Ada soal 157 ditambah 456 diambil 204. Soal yang paling kiri dulu dikerjakan. Karena setingkat, tambah dan ambil setingkat. Maka nilainya seperti ini. 613 diambil 204. Totalnya 409. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian adalah setingkat juga. Setingkat artinya perkalian dengan pembagian ya, bukan perkalian dengan pengurangan. Setingkat operasi perkalian dan pembagian adalah setingkat. Urutannya pengerjaannya dimulai dari kiri juga. 26 kali 10 dibagi 5. Maka dikerjakannya 26 kali 10 dalam kurung dibuat dibagi 5. Maka ketemu 260 dibagi 5 sama dengan 52. Yang ketiga, nah ini ada pengecualian. Jika dalam operasi campuran terdapat tanda kurung, maka operasi hitung yang di dalam kurung itulah yang dikerjakan paling awal. Contoh, 650 ditambah 350, tapi di dalam kurung penambahan. Kemudian dibagi 10, sama dengan 1000 dibagi 10. 1000 dari mana nih? Dari 650 ditambah 350. Oke, itu pembahasannya. Masih berlanjut. Masih operasi hitung campuran. Kita ambil menyelesaikan masalah sehari-hari. Kita ambil contoh di sinilah. Operasi hitung campuran dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kita ambil contoh nama Pak Wayan. Pak Wayan memiliki 3 kebun yang ditanami mangga. Bayangkan, 3 kebun ditanami mangga. Hasil panen 3 kebun tersebut berturut-turut adalah 12.725 kg. Kg ini kilogram. Yang keduanya 7.875 kg. Yang ketiganya 10.750 kg. Pertanyaannya, berapakah rata-rata hasil panen ketiga kebun tersebut? Bisa dituliskan. Nah, ini permasalahan tersebut terkait dengan operasi hitung campuran. Kalau tadi di atas adalah kalimat teks dalam bahasanya, yang bawah kalimat matematika permasalahan. Jadi kalimatnya tuh ada 2 jenis. Satu kalimat teks bahasa, yang kedua kalimat matematika. Kalimat matematika permasalahan di atas adalah sebagai berikut. Dalam kurung nih 12.725 ditambah. Ini 12.000 nih yang kebun pertama nih. Kemudian ditambah 7.875, ini kebun kedua. Kemudian 10.750, ini kebun ketiga. Ditanyakan rata-rata. Karena ditanyakan rata-rata, maka dibagi 3. Ya. Oke. Maaf Bapak, sedikit keluar tadi. Nah ini, maka penghitungannya adalah 12.000 yang di dalam kurung ini didahulukan. 12.725 ditambah 7.875 ditambah 10.750 didahulukan dikerjakan. Berapa jumlahnya? 31.350 dibagi 3. Maka hasilnya ketemu 10.450. Jangan lupa, ini dalam kilogram. Karena tanaman mangga, buah mangga. Jadi, rata-rata hasil kebun mangga Pak Wayan adalah 10.450 kg. Digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan lupa, matematik selalu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa bermanfaat, IPA bermanfaat dalam kehidupan semua. Maka itulah kita dibuat untuk bersekolah. Baik, itu bagian pembahasannya seperti itu. Bapak selesaikan pembahasannya di bagian itu dulu. Nanti kita masuk ke hari kelima dan hari ke-6. Bila ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Semoga bisa dimanfaatkan. Dan tetap semangat. Jangan kendor. Prokesnya 3M karena masa pandemi masih berjalan. Dan alhamdulillah Bapak akhiri, Bapak tutup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.